Jadi kita bahas aja ya. Dari pertanyaan pertama itu, mengapa ayat Al-Quran dikumpulkan tidak berdasarkan pertamanya turun? Itu ya pertanyaan dari hari. Jadi ini yang keberapa kali saya bahas? Nggak pertama dan nggak kedua juga. Jadi kenapa ayat Al-Quran itu tidak berdasarkan penyusunannya ya, tidak berdasarkan sebab nuzul, sebab turun dari al-alaq, terus al-mudaththir. Kita misalkan pakai paham ini ya, dari al-alaq itu dalilnya kan hari ini nanya dalil nih. Dalilnya kan referensinya dari mana? Buka surat An-Najm. An-Najm ayat 3 atau 4 ya, 3 sama 4 atau 4 sama 5. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu maksudnya Al-Quran itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Wama yang tiku hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau Allah nih nurunin prosesnya ya, proses gampang ini. Prosesnya sebenarnya ribet, tapi proses gampangnya menurut akal manusia yang bisa ketangkep gini. Malaikat Jibril bawa Al-Quran nih dengan pahamnya langsung diturunkan di langit dunia atau dengan perlahan-lahan nih dari sisinya Allah di Lauhul Mahfuz, itu kita cut dulu ya. Pokoknya ini Nabi Malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Malaikat Jibril membacakannya dulu. Misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai selesai. Ya, gitu. Nah, Malaikat Jibril awalnya dan nyambung ke pertanyaan hari juga. Awalnya itu hanya membacakannya sekali. Maksudnya satu bentuk bacaan, satu wajah bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Pokoknya itu aja. Ya, satu jenis wajah bacaan. Terus udah. Ketika sudah dapat wahyu beberapa kali, baru Nabi minta, ya Jibril, bolehkah kamu memintakan kepada Allah untuk membacakan bacaannya lagi dengan jenis wajah yang berbeda? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq gitu. Nanti ada qiraat yang berubah, bacaannya berbeda sampai Nabi itu minta lagi sampai banyak. Sampai banyak bacaan wajah itu banyak. Terus setelah itu selesai nih, misalkan Iqra bismillahirrahmanirrahim, pada saat itu selesai, itu Malaikat Jibril bilang, ini surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Tuh ya. Dan dia nomor urut sekian atau dia setelah surat ini. Nah, itu Malaikat Jibril sampai sedetil itu. Terus sampai pun nanti pada kaidah nasih dan mansukh itu ada yang dikurangi, ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan juga. Jadi Malaikat Jibril kalau bahasa gampangnya bawa nih Al-Quran, dibacakan kepada Nabi. Nabi itu nggak nerima kayak Nabi Musa ya. Dapat Al-Quran tuh nggak kayak dapat nih satu barang, misalnya satu kitab gini nih langsung Nabi nerima, enggak. Nabi itu menghafal. Jadi Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad SAW itu langsung hafal. Langsung dihafalkan gitu, langsung hafal. Setelah dihafalkan, menurut Malaikat Jibril ini Nabi ini udah hafal nih, baca ya Muhammad. Dibacakan sama Nabi Muhammad SAW, selesai dibacakan, baru Malaikat Jibril bilang, ini surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Dan itu nanti penyusunannya gitu. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Kalau misalkan susunan Al-Maidah belum ketahuan, Al-Maidah itu setelah surat An-Nisa, sebelum surat An-Nahl. Itu Malaikat Jibril itu gitu. Makanya sahabat itu ada yang nulis sebab nuzul. Sayyidina Ali itu salah satu yang nulis Al-Quran berdasarkan sebab nuzul. Jadi dari pahamnya Sayyidina Ali nih terus gitu. Jadi dari Al-Alaq, dari Al-Mudaththir misalkan gitu. Nah, kenapa itu nggak ada? Itu dihancurkan. Dari zaman Sayyidina Abu Bakar dihancurkan,
semuanya Al-Quran yang ada, dan Sayyidina Ali merelakan Al-Qurannya itu yang ditulis sama beliau itu untuk dihancurkan. Karena apa? Kalau ini kesebar ke umat Islam yang lain, ini akan jadi problematika atau suatu hal yang akan menjadikan peperangan lah, istilahnya nanti akan ada permasalahan. Nah, jadi udah kejawab ya, kenapa Al-Quran itu turunnya berdasarkan urutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu ya, Al-Imran. Itu karena Allah yang mau, dan Nabi Muhammad SAW itu hanya menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Bahkan susunannya itu, ini ayat pertama, ayat kedua, kayak Al-Alaq tuh 1 sampai 5. Terus dari 6 sampai 9 itu gimana? 19 ya. 6 sampai 19 itu gimana? Itu tuh dikasih tahu. Ini lanjutan surat Al-Alaq, ini ayat sekian sampai sekian. Gitu. Makanya kalau nanti kalian belajar sebab nuzul itu banyak modelnya. Nah, kitabnya juga banyak. Cuma emang nggak semua ayat Al-Quran. Yang berapa ayat Al-Quran itu? Ada berapa banyak ayat Al-Quran? Lupa. 200 Ayat Bim. 6.000 Kebalik. 6.236 itu secara jumlah ayat. Yang kita pakai ini mazhabnya dari Imam Hafiz ya. 6.236 ayat. Nah itu nggak semuanya sebanyak 6.236 ayat itu ada sebab nuzul. Ada yang ayat itu turun, dia itu kayak Al-Alaq tuh 5 ayat langsung. Ada juga yang itu tanpa sebab, tanpa ada kejadian, Allah tuh langsung ngirim wahyu gitu. Jadi ada wahyu, ada ayat Al-Quran yang menurut ada sebabnya, dan ada yang ayat Al-Quran itu emang udah diturunkan aja sama Allah. Kan Allah yang punya. Nabi itu pernah meminta wahyu dan 3 hari nggak diturunkan wahyu. Bahkan yang cerita bahwa malaikat Jibril nggak menemui Nabi karena ada bangkai anak anjing di bawah dipan Nabi itu kan Nabi itu merasa, kok kenapa malaikat Jibril itu nggak menemui saya? Jadi ada fase di mana selama hidup Nabi 23 tahun itu, setelah mendapatkan wahyu kan umur berapa? 40 kan? Nabi meninggal menurut sejarah itu 63 tahun, berarti 40 tambah 23, 63 kan? Selama 23 tahun itu, malaikat Jibril itu ada fasenya nggak bertemu dengan Nabi, dan Allah ada fasenya itu nggak mengirimkan wahyu, itu ada fasenya. Nah, lanjut ke pertanyaannya apa? Unfair dulu ya. Ini yang pertama kali turun itu kan masyhurnya itu dibilangnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu masyhurnya tuh. Masyhur. Itu turunnya berdasarkan ayat. Al-Mudaththir itu turun pertama juga tapi berdasarkan full surat. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu kadang hanya beberapa ayat, kadang 1 full surat. Contoh lagi yang Allah menurunkan 1 full surat itu Al-Kautsar. Inna atau inna kalau kau Kautsar. Itu Allah nuruninnya tuh langsung 1 surat. Plok gitu. Jadi ada ayat Al-Quran yang bukan karena jumlahnya dikit atau banyak, itu enggak pengaruh. Itu haknya Allah lah. Itu kekuasaannya Allah. Nah, Al-Alaq itu Iqra 1 sampai 5 itu ayat yang pertama kali turun. Al-Mudaththir itu surat yang pertama kali turun. Itu menurut pendapat yang masyhur. Itu turunnya di Mekah. Kenapa kita tahu Al-Alaq turun di Mekah? Karena Gua Hira itu ada di Mekah. Ya, dan Nabi mendapatkan wahyu pertama di mana? Gua Hira. Gua Hira itu di Mekah. Nah, terus kalau yang terakhir turun di Mekah, ya kan ini ayat pertama dan terakhir kan, unfair pertanyaannya. Yang terakhir itu Al-Maidah ayat 3. Kenapa itu di Mekah? Itu posisinya Nabi lagi haji, dan itu haji wada disebutnya. Haji wada itu haji perpisahan. Haji perpisahan Nabi itu naik haji secara resmi ya setelah Islam itu Nabi cuma 2 kali. Kalau hajinya secara resmi itu Nabi 2 kali. Tapi umrohnya itu sering. Tapi melaksanakan awalan Nabi itu mendapatkan wahyu sama ini haji wada, haji terakhir.
Jadi haji perpisahan Nabi. Nabi di situ di haji wada itu di akhir-akhir itu setelah ada yang bilang setelah jumroh, ada yang bilang setelah Nabi itu tawaf. Itu tuh berbeda-beda ya. Tapi di fase Nabi haji itu Nabi itu dapat wahyu yang Al-Maidah ayat 3. Karena telah di apa gini, ada ayatnya itu redaksinya telah disempurnakan agama Islam Madinah. Jadi Islam itu udah kafah, udah secara syariat, secara hakikat itu udah lengkap. Secara ayat itu lengkap. Nah, ini ayat yang terakhir. Menurut beberapa pendapat, ini ayat yang terakhir. Makanya tadi siapa yang nangis? Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling tua di antara sahabat, sama beliau itu yang paling melindungi Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar tuh tahu kalau Nabi itu begini. Kalau Nabi itu begini tuh dia lebih punya perasaan. Karena umurnya lebih tua daripada Nabi. Nah, itu Nabi berucap seperti itu, Sayyidina Abu Bakar tuh yang satu-satunya nangis. Karena yang lainnya senang. Berarti Islam itu udah menjadi agama yang sempurna menurut sahabat yang banyak. Tapi menurut Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi sebentar lagi akan meninggal. Dan benar, setelah haji wada Nabi itu sakit. Jadi Nabi haji wada di Mekah, Nabi pulang ke Madinah. Dari perjalanan itu sampai pulang ke Madinah, Nabi itu sakit. Nah, yang menurut Anfir itu bilang 80 hari setelah haji wada, ya kan? Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 60 hari. Katakan kita bilang 80 hari. Setelah 80 hari pulang dari haji wada, Nabi itu hanya beberapa kali sholat jamaahnya itu hanya beberapa kali. Bahkan di minggu-minggu terakhir Nabi itu nggak keluar-keluar. Makanya umat Islam sampai nungguin tuh mataharinya tuh terang. Makanya ada kaul atau pendapat yang membolehkan subuhnya itu matahari itu agak terang. Kalau kita kan subuhnya gelap. Nah, ada kaul yang membolehkan sholat subuhnya itu agak terang. Jadi mataharinya udah agak terang sedikit. Jadi belum bulat ya. Kalau matahari bulat itu namanya udah sholat duha. Tapi kalau mataharinya belum bulat, masih baru cahaya sedikit, itu boleh sholat subuh. Dan di Turki pakainya yang itu. Jadi kalau kalian ke Turki, sholat subuhnya itu udah terang. Udah agak terang, itu baru sholat subuh. Jadi mereka dari tahajud, terus datang waktu subuh, mereka azan, Habib yang azan nih, habis itu baca Quran atau kajian 1 jam, setengah jam, baru mereka sholat jamaah. Itu di Turki. Kalau di Indonesia enggak, azan dia, sholat subuh dia. Padahal dari jeda azan itu bisa 10 menit dulu tunggu. Atau 5 menit kalau mau cepat tunggu dulu. Makanya ada sholat qobliyah subuh dulu, ya, yang lebih baik daripada isi langit dan bumi. Sholat dulu, santai aja. Nah, udah gitu baru azan. Misalkan kalau kita nih sekarang 4.35, kita sholat 4.50 itu nggak apa-apa. Berarti kan 15 menit setelah azan kan, misalkan itu nggak apa-apa. Kalau kita kuat mazhabnya di 5:30, yang udah terang 5:30 nih, sholat di situ nggak apa-apa. Kalau kuat mazhabnya di situ, tapi mazhabnya Imam Syafi'i itu rata-rata kaul qadim, kaul akhir tuh bilangnya sampai dia itu kalau sholat tuh 2 rakaat lah. Jadi setelah azan sholat 2 rakaat baru dia masuk waktu untuk sholat. Gitu. Nah, kalau yang awalan di Madinah, saya dapatnya ini surat Al-Hajj. Tadi kan Sofi bilangnya surat Al-Baqarah. Saya dapatnya surat Al-Hajj. Waktu yang pertama turun di Madinah. Surat Al-Hajj ini bercerita tentang Nabi. Kenapa Nabi sih pergi dari Mekah ke Madinah? Sebabnya apa? Kenapa Nabi pergi dari Mekah ke Madinah? Hijrah. Kenapa hijrah? Karena pengen healing aja gitu. Kenapa sebabnya? Kenapa hari? Sebabnya Nabi pergi dari Mekah ke Madinah. Enggak ada sebab. Dakwah. Nabi itu awal berdakwah kan di Mekah. Ya. Itu secara sembunyi-sembunyi. Tapi kenapa yang membuat Nabi itu harus pergi dari Mekah ke Madinah? Nabi itu meninggalin Mekah nangis. Kalian lihat Sirah Nabawiyah tuh, Nabi meninggalkan Mekah tuh nangis.
Tapi Nabi harus pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Nggak tahu juga sebab hijrah tuh. Karena biar ada tahun hijriah aja karena itu Nabi pindah. Kenapa? Umat apa orang-orang yang di Mekah itu nggak terlalu menerima Nabi. Terus Jadi pindah ke Madinah. Kalau di sana kan disambut. pakai tolak amal dulu gitu. Disambut dengan baik dengan orang-orang yang di Madinah itu. Ya kalau cuma nggak diterima kita kan nggak diterima nih. Kan di kampung kita juga belum tentu diterima. Diterima nggak? Enggak. Masa? Sama keluarga kita aja diterima. Karena keluarga pun ada yang nggak nerima kita. Sebab yang bikin Nabi itu harus benar-benar harus meninggalkan Mekah. Kalau cuma nggak diterima mana Nabi cuek. Nabi di Taif dilemparin kepala sama tai unta yang masih hangat, dilemparin batu sampai ininya nih dahinya ini apa bocor sampai keluar darah. Kalau cuma nggak diterima Nabi itu biasa. Apa nih yang menyebabkan Nabi itu harus benar-benar pindah dari Mekah ke Madinah? Apa? Nggak tahu? Nyari sinyal supaya lebih aman. Di Mekah nggak aman. Kaum jahiliyah itu cuma ngancep pengen bunuh Nabi tapi nggak pernah bunuh Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal tuh ngancepnya bunuh Nabi tapi nggak pernah bunuh Nabi. Nyentuh sahabat Nabi yang 4 aja nggak berani. Nggak ada kan? Yang nyentuh sahabat 4 ini nggak ada. Jadi kenapa Nabi pindah dari Mekah ke Madinah? Nabi itu udah diboikot. Nabi dan keluarganya itu udah nggak bisa beli makan, nggak bisa beli tepung, nggak bisa beli apapun. Keluar selalu dicurigain. Akhirnya sampai Nabi itu harus pindah dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi itu udah namanya kalian yang sekarang hidup, kalian udah nggak bisa beli beras, nggak bisa beli telur, nggak bisa kemana-mana, udah diam aja di situ. Makanya Nabi hijrah itu siang atau malam? Malam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu sembunyi-sembunyi, malam, diam dulu di gua yang sama Sayyidina Abu Bakar digigit sama ular, ya, yang nunggu Nabi itu sampai 1000 tahun ular itu di dalam gua itu nunggunya. Nah itu digigit di situ. Terus kaum jahiliyah itu datang di depan gua Nabi. Allah menyuruh burung merpati sama laba-laba bikin sarang di situ. Akhirnya mereka nggak masuk ke gua itu karena nggak mungkin ada orang, karena ini ada burung merpati lagi ngeremin telurnya sama ada sarang laba-laba. Nggak tahu juga. Kok nggak jawab kalau tahu? Tahu yang itu doang yang sarang laba-laba. Yang nanti Kalian tahu sarang laba-laba itu yang dijual di SD mungkin. Dari situ Nabi baru itu awalnya di dalam gua itu berhari-hari. Itu dianterin makanannya sama Sayyidah Aisyah yang ngirim makanan ke dalam gua itu. Nah terus baru Nabi ke Madinah. Kalau yang terakhir turun di Madinah, saya belum dapat apa yang terakhir gitu. Karena Nabi setelah haji wada tuh ke Madinah, diamnya dulu. Nah tapi ayat-ayat yang turun setelah Al-Maidah ayat 3 itu kan banyak versi. Ya nggak, ayat yang terakhir ketika Nabi itu setelah haji wada. Nah itu wallahu a'lam tuh. Apa itu yang terakhir tuh di Al-Maidah ayat 3 atau yang tadi dibahas sama si Habib yang Yunahar Ilyas itu, dia kan ada beberapa versi kan. Maksudnya ada beberapa ayat itu mungkin salah satu itu yang benar-benar Nabi terakhir menerimanya. Tapi yang saya lihat dari Sirah Nabawiyah, ketika Nabi setelah haji wada, Nabi nggak menerima wahyu. Kalau dari Sirah Nabawiyah. Tapi wallahu a'lam. Ya karena Nabi itu kadang dapat wahyu yang dipanggil itu cuma satu orang. Nabi dapat wahyu, dipanggil itu langsung. Misalkan Sayyidina Ali atau Zaid bin Sabit yang dekat pada saat itu. Bisa aja pada saat ketika Nabi sakit 80 hari itu, ya setelah haji wada Nabi sehat dan Nabi terus sakit, bisa aja pada saat itu Nabi menerima wahyu. Tapi kalau hadis itu banyak. Ya, Nabi setelah haji wada Nabi hadis itu banyak. Banyak riwayat hadis, tapi kalau ayat wallahu a'lam. Karena Nabi terkadang gitu.
Jadi kalau ayat Al-Quran yang turun, Nabi itu manggil siapa yang juru tulisnya, Zaid bin Sabit atau Sayyidina Ali. Itu dipanggil secara pribadi, tolong tuliskan ini ayat ini. Jadi saya nggak bisa bilang yang terakhir itu yang mana, karena ini banyak pendapat. Ulama ini bilang dari ini, ulama ini bilang dari ini. Jadi itu masih perdebatan seperti perdebatan ini surat Makkiyah atau Madaniyah. Ini yang mana Makkiyah? Karena yang disebab turun Makkiyah dan Madaniyah itu, Makkiyah ketika Nabi itu masih di Mekah. Madaniyah disebutnya dari Nabi keluar kota Mekah, itu udah disebutnya Madaniyah. Dan Nabi itu pernah bolak-balik dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Fatul Mekah aja Nabi bolak-balik. Perjanjian Hudaybiyah Nabi bolak-balik. Nabi umroh Nabi bolak-balik. Nabi haji Nabi bolak-balik. Jadi itu belum bisa dilacak ya. Maksudnya kalau mau itu makanya melacaknya pakai filologi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an nih dilihat dari transkripnya yang pertama kali turun tuh di mana. Karena tuh awalan tuh ditulis sama sahabat tuh diturunkan di kota apa pada tanggal berapa itu. Tapi itu bahasanya filologi. Filologi itu kita bahas nih Al-Quran dari tulang-tulang, dari kulit-kulit. Itu namanya filologi. Jadi kayak arkeologi Al-Quran. Kayak kalian mau nyusun nih dinosaurus nih bentuknya gimana? Nah itu dari tulang buntut, tulang kaki, tulang kepala tuh disusun. Nah itu filologi. Jarang orang yang di situ karena keterbatasan bahan. Terus ya yang pertama dan terakhir, yang pertama itu ya Anter, yang pertama di Mekah, yang terakhir di Mekah itu maksudnya Al-Maidah ayat 3 karena Nabi itu posisinya lagi haji. Haji itu pasti di Mekah. Karena itu Nabi setelah tawaf, ada yang bilang setelah tawaf, ada yang bilang setelah tahallul. Kalau hajinya Niska sama hajinya Wawa itu haji Bogor. Ya. Di situ ada gua Hiro, tapi sebelahnya itu langsung gua Ashabul Kahfi. Sedangkan antara gua Hiro sama gua Ashabul Kahfi itu jauh. Gua Hiro ada di Mekah, Ashabul Kahfi ada yang bilang di daerah Palestina, Yerusalem. Terus udah ya tentang perang. Jadi perang itu Nabi awalnya nggak boleh. Nggak boleh. Nah terus ada ayat yang Al-Hajj itu di Madinah, Al-Hajj dari ayat 39 sampai 41 itu membolehkan Nabi untuk perang kepada kaum yang musyrikin atau kaum Quraisy yang menyerang Nabi. Bulannya bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Haram. Itu bulannya. Tulis Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Haram. Kalau bulan Ramadan Ustaz, ya harusnya sih jangan perang ya. Kalian disuruhnya puasa bukan perang. Satu Ramadan lagi. Kalau ayat yang terakhir berdasarkan tema, mungkin Al-Maidah ayat 3 itu termasuk kepada yang tema karena syariat Islam itu udah dipenuhi semuanya. Karena itu ayat disebutnya itu ayat kemenangan. Al-Maidah ayat ketiga itu ayat kemenangan. Karena sahabat itu dari ayat terakhir sampai ayat Al-Maidah ayat 3 itu nunggunya tuh lama. Gitu. Ayat ini nggak lengkap nih. Jadi kan kalau para penulis Nabi itu tahu ayat apa nih yang belum ketemu karena kan puzzle-nya udah disusun. Semua nah tinggal nunggu satu lagi nih ayat Al-Maidah. Misalkan 1, 2-nya ada, 3-nya nggak ada, 4-nya ada. Jadi mereka tahu nih yang nggak ada nih Al-Maidah ayat 3 nih. Nah, makanya mereka tunggu ayat itu kapan turun. Nah, pada saat Haji Wada mereka turun. Posisinya Nabi itu kalau menurut sejarah itu posisi Nabi di atas unta. Ayat itu turun posisi Nabi di atas unta. Lebih kuatnya sih setelah tahallul ya, karena tahallul itu kan rukun haji. Cara sah haji setelah tahallul itu Nabi baru terus mendapatkan wahyu itu. Al-Maidah ayat 3. Kalau yang Sofi bilang apa? Sof tadi Al-Baqarah ayat berapa? Tadi 281. Saya ngelihat di coba angkat tuh. Di Kisof
Itu Al-Maidah ayat 3 dia nomor 112. Nomor 112. Kalau Al-Baqarah ayat 281 tadi saya belum lihat, dia urutannya ke 87. Gitu. Tapi ini kisah saya belum bisa berani. Ini tuh pasti ya. Karena ini masih saya pengen tahu referensi dari mana. Kemarin saya udah dengar referensinya dari mana. Tapi referensi Asbabun Nuzul tuh nggak cukup 1, 2, 3 kitab. Asbabun Nuzul tuh mesti banyak. Tapi kalau kita lihat sekilas ternyata lebih terakhir yang mana? Yang Al-Baqarah 281 atau Al-Maidah ayat 3? Al-Maidah. Terus apa lagi yang dijawab tentang perang yang dimaksud dalam tema itu? Itu perang yang untuk membela diri. Jadi perang pertama itu Nabi itu membolehkan perang. Awalnya nih ya, Nabi itu ketika di perang sama orang Quraisy, sahabat Nabi itu udah ngasah pedang, udah ngasah busur panah, tapi nggak boleh sama Allah untuk melawannya. Udah berdakwah aja dengan lemah lembut. Tapi ketika udah pindah ke Madinah dan pasukan itu udah kuat, karena orang Madinah itu kalau kata ini langsung diterima Nabi itu, jadi langsung pasukan itu tiba-tiba langsung banyak. Yang tadinya beberapa ratus orang tuh tiba-tiba banyak. Nah, dari situ baru boleh perang. Tidak ada tanggal dalam ayat pertama surat Al-Alaq Al-Mudatsir. Kalau Al-Alaq itu 17 Ramadan. Ya, itu yang masyhurnya 17 Ramadan. Al-Mudatsir itu ada sejarah yang bilang 2 hari setelah Al-Alaq itu turun. Ada yang bilang 1 hari setelah Al-Alaq turun. Berarti kalau 1 hari tanggal 18, kalau 2 hari tanggal 19. Itu dilihat juga dari sejarahnya. Karena Al-Mudatsir itu Nabi posisinya nggak di gua. Nabi posisinya di rumah. Makanya ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Jadi Nabi itu habis dapat wahyu pertama, Nabi meriang, kalau bahasa Habib itu kedinginan. Terus diselimutin sama Sayyidah Khadijah. Di situ tuh Nabi itu berdiam diri, makanya ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Suruh berdiri maksudnya sampaikan dakwah. Terus kenapa kalau kata Anfir Al-Alaq tuh ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Iqra yang disebutnya itu baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kalian. Khalaq, mencipta. Jadi, kalau menurut pendapat ulama, kenapa Iqra yang awalnya turun? Karena posisi kaum jahiliyah pada saat itu yang hebat itu syair. Jadi kaum jahiliyah yang main hebat-hebatan nih, kalau mau dianggap dia itu orang yang hebat, selain dia punya harta, punya jabatan, dia bisa bikin syair. Nah di pasar-pasar itu, di pasar-pasar di daerah kaum Quraisy di Mekah, jadi di depan Ka'bah tuh biasa, depan orang tuh ngomong tuh syair. Syair itu kayak puisi. Gitu. Makanya turunlah ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Islam satu-satunya agama yang nyuruh kita berpikir. Yang nyuruh di umatnya berpikir. Dulu ya Kristen atau Nasrani yang dulu ya suruh berpikir. Yahudi yang dulu berpikir sampai berpikirnya kelewatan. Suruh nyari sapi, sapinya warna apa? Sapinya umur berapa? Dapatnya dari mana? Udah melahirkan atau belum? Ya, itu saking berpikirnya orang Yahudi sampai gitu. Makanya Allah tidak suka yang berlebih-lebih. Nah Yahudi sekarang itu modelnya doktrin. Nasrani atau Kristen sekarang modelnya doktrin. Islam nggak doktrin. Kita dakwah, orang nggak suka sama kita, ya nggak apa-apa. Orang nggak mau masuk Islam juga nggak apa-apa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Habis di dakwah nih di pedalaman mana misalkan Baduy, dia dakwah sampai berbusa sampai 10 tahun, nggak ada Islam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus tiba-tiba ada orang Islam karena ngelihat videonya Ani metode Yasir atau dengan suaranya Sophie di metode Yasir, dia masuk Islam. Itu bisa aja. Banyak jalur dakwah yang nggak sengaja dan banyak jalur hidayah yang itu Allah yang punya kuasa. Makanya ada turun ayat, ya Muhammad sampaikan saja kepada mereka karena hidayah itu ada di posisi. Karena Nabi Muhammad pernah sedih
ketika kaum Quraisy itu didakwahin tapi mereka itu tidak mau masuk Islam. Saya bisa paham kenapa al itu. Nah, kalian tuh harus banyak baca. Kenapa yang di depan ini banyak bingung? Karena kurang banyak baca. Iya, kalau banyak, kan saya udah ngirim nih banyak. Jadi ketahuan kalau baca dari buku ini, dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini. Ketahuannya gitu. Kalian kan bingung ketika dibantah dari satu buku ini atau satu kitab ini, kalian bingung karena kalian tuh nggak ada backupnya, nggak ada cadangannya nih dari buku. Kalau kalian ada cadangan yang misalnya di Alikon, Ani diserang, pindah sini, di sini serang, pindah sini, sini serang, pindah sini, dari terus. Nah, terus kapan turunnya Al-Maidah? Itu kan udah tuh Haji Wada. Itu pendapat yang masyhur. Dan apakah setelah ayat tersebut ada ayat Al-Qur'an yang lagi turun? Saya hanya bisa jawab wallahu alam. Karena ada ayat yang terakhir turun tuh ada beberapa ayat kan. Nah, itu saya nggak tahu, tapi kalau Al-Maidah ayat 3 itu jelas itu Haji Wada. Sirah Nabawinya itu Haji Wada. Nah, terus kenapa Ustaz ada berbeda pendapat itu? Jadi ulama tuh gini, ulama dulu dia gurunya siapa? Nah, itu mempercayainya ke situ. Nah, gurunya siapa? Percayanya ke situ. Misalkan sahabat ada 4. Kalau kata Abu Bakar gini, kalau kata Umar gini, kata Utsman begini, kata Ali begini. Nah, mereka itu dapatnya dari mana? Gitu. Bahkan Nabi dengan pertanyaan yang sama aja tuh jawabannya bisa beda. Contoh nih, ada hadis gini. Ya Nabi, saya ikut perang. Kata pemuda, nggak usah, kamu pulang. Karena ternyata dia pengantin baru. Ada lagi nih, ya Nabi, saya ingin ikut perang. Nggak usah ikut perang, urisi aja orang tuamu. Ternyata ibunya lagi sakit. Dan ada orang yang udah maaf, maksudnya dia posisi cacat, terus sama Nabi suruh ikut perang. Akhirnya sampai dia sakit. Dengan jawaban yang sama, kondisi apa dengan pertanyaan yang sama Nabi itu bisa gitu. Bisa jawab pertanyaan yang berbeda sesuai dengan kondisi. Jadi nggak bisa ini paling benar nggak bisa. Kecuali kalian bisa membuktikan secara runtutan sejarah ini yang terakhir turun. Gitu. Makanya itu pakai kaidahnya filologi. Ini terakhir ditulisnya ini. Siapa yang nulis ini? Apa buktinya? Ini nah gitu. Kalau itu bisa dibuktikan dan terbukti secara akademis, itu hebat. Karena sekarang bahannya juga nggak ada. Kalian mau neliti ayat Al-Quran yang ditulis di tulang, itu hampir nggak ada. Sekarang ada, cuma replika. Yang aslinya benar-benar itu hampir hancur. Ya, karena Al-Quran diturunkan, ditulis di tulang, di batu, di pelepah, di kulit, itu hampir rata tuh hancur. Kadang memang dihancurkan. Makanya dibikin jadi satu Quran gini. Dan Al-Quran yang pertama tulis itu masih ada. Makanya tulis secara ini masih ada, cuma itu juga itu replika aja. Replika. Kalau yang asli benar-benar ya cuma Mushaf Utsmanik itu yang pakai font Kufi yang ditulis zaman Sayyidina Utsman. Itu pertama dan itu masih dipertahankan sampai sekarang. Apalagi pertanyaannya yang kira-kira belum dijawab. Ayat terakhir berdasarkan tema ya tadi ya. Iklan secara syariat sudah selesai. Apalagi pertanyaannya yang belum? Pertanyaan siapa yang belum? Habib, pertanyaan Anfer, Pak Hari. Kalau 7 huruf itu jadi Nabi meminta terus banyak sampai ada kaidah qiraatnya itu awalnya lebih dari 7. Awalnya yang masuk itu 14. 14 itu diruntutin sanadnya gugur, tinggal 10. 10 itu sanadnya mutawatir. Tapi ternyata yang 10 itu 3-nya dibaca sama yang 7. Akhirnya yang lebih masyhur dan mutawatir yang 7. 7 itu 7 imam dibagi 2, dikali 2. Jadi Imam Nafi, Imam Katsir, Abu Amr, Abu Amir itu dibagi 2. Maksudnya kebagi 2 ya. Ada yang kayak Nafi, qaulun waros. Kita baru belajar sampai waros kan. Terus nanti Ibnu Katsir bagi kundur. Jadi kurang lebih 7 itu dikali 2, 14 bacaan yang kedua. Kita baru baca yang 1. Kalaupun hafal Quran yang 1. Jadi hafal saja. Jadi bacaan Quran itu banyak.
Nah, dialeknya itu akhirnya mempengaruhi sama kayak ada orang Arab bisa ngomongnya yuqimunas sholata. Ternyata ada yang nggak bisa ngomong sholata, yuqimunas sholata. Ada yang bisa ngomong wadduha, ada yang nggak bisa wadduha. Ada yang bisa ngomongnya wadduhe, ada yang wadduhi. Gitu. Itu mempengaruhi. Akhirnya karena Nabi tahu kabilah di dalam orang Arab itu banyak dan bangsa Arab itu luas, akhirnya Nabi itu minta pengulangan sampai berulang-ulang. Untuk apa? Untuk orang yang azam, orang yang seperti kita nih non Arab pun bisa baca pun Quran. Kelebihannya orang azam, dia sehari-harinya nggak pakai bahasa Arab. Itu kelebihannya. Makanya bisa ngomong wadduha, wadduhe, wadduhi. Hasilnya mau aa jamiu, aha jamiu, haa jamiu, aang maka kaki bisa semuanya. Itu kelebihan orang azam, orang Arab. Kalau Arab tuh karena kebiasaannya ngomongnya Arab, dia nggak bisa ihdinas, dia nggak bisa. Akhirnya ihdinas sirotol. Sin nggak bisa, bisanya zo ihdinas sirotol. Ya, itu wajah-wajah bacaan. Artinya semua yang berbeda-beda bacaan itu wahwa itu artinya tetap sama. Tapi nantinya fungsinya beda dan akhirnya akan mempengaruhi arti dan tafsir. Tapi maksud Al-Qur'annya tetap sama. Itu ada lagi yang presentasi mau nanya? Enggak?